Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang 2 Raja-Raja pasal 19. Kemarin kita sudah selesai dengan 18. Ya, bagaimana akhirnya Hizkia? Ya, dia diserbu oleh kerajaan Asyur dan pada akhirnya ya mereka ditawan oleh Raja Asyur ketika mengirim seluruh pasukan ya daripada juru minum dikirim, dan itu adalah perintah raja. Bagaimana Raja Asyur berkata, apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan? Buktinya negeri-negeri yang kami taklukkan tidak ada satu pun yang bisa melepaskan. Dan pada akhirnya dikatakan, kemarin kita sudah baca, ya ketika kepala istana itu ya dan juga panitera negara dan bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan ya, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minum agung itu yang dikirim oleh Raja Asyur. Ya, karena kita tahu ya kerajaan Israel sudah ditaklukkan, bahkan sudah dibawa di pembuangan. Sekarang Yehuda yang diperhadapkan dengan masalah dengan Raja Asyur ini. Kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal 19. Yerusalem luput dan dari tangan Sanherib. Padahal Israel ya sudah ditaklukkan, tetapi sekarang Yehuda, Yerusalem itu diluputkan dari Sanherib Raja Asyur. Pasal 19 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya ya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sabna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ya, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minum agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk ya sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Asyur, Raja Asyur, untuk menghujat aku. Aku huruf besar itu Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi saudara, ketika ya pasukan Mesir datang ya, pasukan Asyur datang kepada Yehuda dan menggertak Raja Hizkia, dia bilang semua negeri-negeri sudah kami taklukkan. Di mana Allah-Allah mereka? Tidak ada Allah yang dapat melepaskan ya satu negeri dari tangan Raja Asyur. Ya, jadi saudara, pada waktu itu Hizkia itu mengoyakkan pakaiannya, dia pakai baju kabung. Itu artinya tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu dia menyuruh orang-orangnya pergi kepada Nabi Yesaya untuk bertanya ya, bagaimana, apakah Tuhan mendengarkan ya kesesakan kami ini, sebab seperti orang yang sudah waktunya melahirkan tapi dia nggak punya kekuatan untuk melahirkan. Seperti itulah gambaran dari Yehuda yang sedang diancam oleh Raja Asyur, yaitu Sanherib. Ya, Sanherib itu yang pasukannya itu sudah merebut semua kota berkubu di Yehuda, saudara. Dan dia mengirim pesan kepada Hizkia supaya Hizkia menyerah. Menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan, Hizkia pergi ke bait Allah dan berdoa. Di sana dikatakan Hizkia masuk ke dalam rumah Tuhan. Ya, dia memakai kain kabung dan masuk ke dalam rumah Tuhan, dan dia mencari nabi untuk ya mengetahui apa yang akan Tuhan kerjakan. Artinya apa saudara? Ketika kita menghadapi masalah, jangan lari ke tempat lain. Masuklah ke rumah Tuhan, ke rumah doa. Masuk ke kamarmu, berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Hizkia tidak mencari pertolongan kepada siapa-siapa, tapi dia datang ke rumah Tuhan. Ya.
Dan dikatakan Allah menjawab Hizkia dan melepaskan Yehuda ya dengan mengirimkan pasukan. Ya, dan di sini kita lihat bersama bahwa Yesaya berkata kepada pengawal-pengawal yang dikirim kepada Yesaya, dia bilang, katakan kepada Hizkia bahwa ya jangan takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur itu, karena Tuhan akan mengirim rohnya yang masuk ke dalam mereka dan mereka akan mati dengan pedangnya sendiri di negeri mereka sendiri. Ayat yang ke-8, ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirkara, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau, ya, dengan dikatakan sana menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Al-Arpad, raja kota Serafaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkan, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka di dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami, kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Jadi saudara, ketika Hizkia mendapat tantangan dari Raja Asyur, dia membaca surat yang dikirim oleh anak buah dari Raja Asyur. Hizkia itu memilih untuk menguatkan imannya kepada Tuhan. Dikatakan dia membawa surat itu, lalu dibentangkanlah surat itu di depan hadirat Tuhan. Saudara, kita melihat satu contoh yang sangat luar biasa hari ini, bahwa kita lihat di sini Hizkia itu datang kepada Tuhan dan dia duduk di kaki Tuhan dan dia hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia berdoa, menyatakan semua keluh kesah dan isi hatinya. Memang tidak ada yang dapat mengalahkan Asyur. Mereka negeri yang kuat dan menaklukkan semua bangsa-bangsa pada zaman itu. Tetapi Hizkia dia datang meminta tuntunan kepada Tuhan, saudara. Nabi Yesaya pun dia berkata, dia meminta kepada Nabi Yesaya, dan dia tahu bahwa Nabi Yesaya sudah bekerja untuk Allah sejak zaman Raja Usia, sudah 40 tahun lamanya. Walaupun Asyur adalah negara besar, namun Asyur tidak bisa menaklukkan Yehuda selama Nabi Yesaya itu menjadi penasehat Raja Yehuda. Makanya Yesaya terus bernubuat selama pemerintahan Raja Usia, Asarya, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Ahaz tidak mempedulikan Yesaya, tetapi Hizkia mau mendengarkan nasihatnya untuk mendengar semua nubuatan-nubuatan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Dan akhirnya dikatakan di sana, saudara, Hizkia datang kepada Tuhan. Ketika dia menerima surat itu, dia berseru kepada Tuhan, saudara. Dan dikatakan dia membawa surat itu di hadapan Tuhan. Dan Hizkia berdoa
dan Tuhan mendengarkan dia. Saudara, jangan lari ke tempat lain ketika ada masalah. Jangan percaya pada manusia, tapi biar kita mau datang kepada Tuhan. Ya, selama kita ada persoalan, masalah, tantangan, ya datanglah kepada Tuhan. Hizkia berkata, negeri-negeri lain sudah ditaklukkan oleh Asyur. Bahkan Allah-Allah mereka dibakar dalam api, karena memang Allah-Allah mereka itu bukan Allah yang sesungguhnya. Tetapi Engkau Allah yang kami sembah, Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang bukan seperti Allah-Allah yang lain. Tunjukkanlah pembelaanmu, tunjukkanlah kasih setiamu, dan tunjukkanlah ya kuasamu atas setiap kami. Itu yang diucapkan oleh Hizkia, saudara, kepada Tuhan, dan kita akan lihat ya apakah Tuhan akan menjawab doanya. Kita akan lanjutkan besok, saudara, dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh mendengar tentang firman Tuhan, bagaimana ya Engkau sendiri Tuhan yang sudah merancangkan, menetapkan semua ketetapan Tuhan atas hidup kami. Seperti halnya kepada Israel, Yehuda, bagaimana mereka hidup sungguh-sungguh ketika mereka rindu mencari isi hati Tuhan, maka Tuhan berbicara, Tuhan menuntun. Ajar kami Tuhan di hidup ini, untuk kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup di dalam tuntunan-tuntunan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Biarlah semua dipulihkan Tuhan. Engkau bawa kembali kami di dalam perkenanan Tuhan. Berkati juga setiap mereka malam ini yang terbaring sakit. Biarlah kesembuhan dari Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap mereka yang terlilit masalah hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan sanggup memulihkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kami sungguh-sungguh berharap, maka Tuhan menjawab dan menjadi pertolongan bagi setiap kami. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, biar iman kami teguh di dalam Engkau. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.